sekarang kita masuk ke tahap yang berikutnya. Kita akan pelajari semua kira-kira intisari dari modul SIM Guru Belajar, yang modul P3K yang dari SIM Guru Belajar. Menuju ke soal-soalnya, silahkan teman-teman menyimak baik-baik gitu ya. Pak Ardi, seorang pendidik dari salah satu sekolah A, hari itu sudah disepakati membahas tema H. Pada saat melakukan proses pembelajaran, di awal pembelajaran terlebih dahulu mengemukakan tema yang akan dipelajarinya, menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan dimiliki, menyampaikan manfaat yang peserta didik peroleh setelah mempelajari tema H. Kemudian untuk melihat kemampuan awal peserta didik dilakukan pre-test atau tes awal terlebih dahulu. Setelah tahap-tahap tersebut dilakukan, kemudian Pak Ardi melakukan tahap inti, yaitu membahas tema H melalui media permainan ular tangga. Jadi ini ada penggunaan media juga di situ yang menjadi kesukaan peserta didik tentang materi H yang telah dipersiapkan. Jadi belajar melalui media permainan ular tangga, intinya seperti itu. Suasana kelas tampak antusias, aktif, menyenangkan. Nah, setelah materi dipahami dan tentunya waktunya cukup, maka Pak Ardi mengakhiri mata pelajaran dengan kegiatan penutup. Hal ini berkaitan dengan tindakan guru, berarti memperhatikan aspek apa? Apakah gaya belajar, kemampuan awal, motivasi, minat, atau perkembangan kognitif? Kalau perkembangan kognitif adalah hubungannya dengan perkembangan intelektual. Ini belajarnya konsepnya menurut Jean Piaget yang pra-operasional, operasional konkret, operasional formal, ya gitu ya. Itu ya. Itu tentang perkembangan kognitif dari masing-masing itu berbeda, atau perkembangan intelektual dari masing-masing peserta didik itu berbeda. Dalam hal ini tidak ada ya. Tidak ada yang pada narasi soalnya tidak ada hubungannya dengan perkembangan kognitif gitu ya. Kemudian minat itu membuat siswa tertarik, membuat siswa senang, memperhatikan adanya partisipasi atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran, artinya siswanya aktif. Kemudian mengetahui fungsi dan manfaat, itu berarti dalam kegiatan pembelajaran di situ ada penyampaian manfaat dan fungsi mata pelajaran gitu ya. Mengetahui fungsi artinya tujuan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan itu apa, itu berarti hubungannya dengan minat. Kalau gaya belajar tadi kita sudah pelajari ya, jadi gaya belajar itu hubungannya dengan penggunaan metode dan media yang memfasilitasi macam-macam dari gaya belajar siswa. Kan ada gaya belajar yang auditif, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik ya. Kalau motivasi ini yang menjadi faktor kunci ya, kata-kata kuncinya pada motivasi itu adalah penumbuhan motivasi itu bisa macam-macam, melalui humor, memberikan reward. Ini bagian dari kegiatan guru dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal motivasi, karena motivasi setiap siswa itu berbeda-beda ya. Pemberian persepsi materi, penyampaian tema dan tujuan. Nah, pada soal ini yang kalau kemampuan awal tadi beda ya, tadi kemampuan awal sebelum pembelajaran berlangsung ya. Nah, yang masuk di sini semuanya ya, itu yang tidak hanya di perkembangan kognitif. Kemampuan awal ada di situ, ada di sisi kemampuan awal. Motivasi itu juga ada, karena di situ ada persepsi materi dan penyampaian tujuan pembelajaran kan ada. Kemudian gaya belajar itu menggunakan media ular tangga. Ini berarti menggunakan gaya belajar yang kinestetik, tapi tidak macam-macam. Jadi gaya belajar kita buang ya. Jadi tinggal motivasi dan minat. Yang memungkinkan adalah motivasi dan minat. Kemampuan awal juga masuk, tapi hanya sekali. Ya, penggunaan tes awal tadi hanya sekali, karena ini semuanya satu konsep pembelajaran yang global, maka kemampuan awal kita anggap itu hanya satu saja. Nah, kalau motivasi dan minat itu kan banyak ya. Kalau motivasi yang masuk tadi adalah penggunaan persepsi materi, kemudian penyampaian tema dan tujuan, ini masuk. Kalau minat, apakah di situ ada membuat siswa merasa senang? Ya, ada di situ membuat siswa antusias dan menyenangkan. Tertarik itu antusias, ya. Memperhatikan di situ juga ada di narasi soalnya bahwa siswa itu aktif, artinya partisipatif ya, tertarik gitu ya. Penggunaan media itu juga salah satu upaya untuk menarik perhatian siswa. Apakah di situ mengetahui fungsi itu tujuan dari pembelajaran? Iya, itu juga masuk. Apakah di situ diterangkan tentang manfaat? Iya juga. Berarti ini yang paling banyak yang memfasilitasi itu aspeknya yang paling ada adalah minat.
ya teman-teman ya. Dalam kelas Anda, sebagian besar peserta didik memiliki karakteristik tidak suka pada tugas membaca. Mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang anggotanya terlalu besar. Melihat kondisi yang demikian, tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah, berarti kita harus menganalisa, ini kira-kira kalau punya karakteristik tidak suka baca, mereka tidak suka kelompok yang besar, ini termasuk dari peserta didik dengan karakteristik gaya belajar yang apa? Apakah auditif, apakah visual, apakah kinestetik gitu ya. Nanti baru kita cari tahu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ciri gaya belajar yang pertama adalah ciri gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu ciri-cirinya peserta didiknya belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Yang kedua, memiliki kesulitan jika pembelajarannya dilakukan melalui presentasi verbal. Jadi tidak suka dengan metode ceramah atau presentasi verbal, tidak suka tanpa disertai gambar-gambar atau simbol. Jadi sukanya itu yang bergambar-gambar atau simbol, gitu ya, simbol-simbol visual gitu ya. Nah, maka untuk mengatasinya gaya visual ini berarti kita sebagai guru itu yang cocok untuk menerapkan pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya visual adalah yang pertama, menyediakan media visual, misalkan gambar, poster, diagram, handout, powerpoint, peta konsep, bagan, peta, film, video, multimedia, dan televisi. Ini fokusnya ke medianya gitu ya. Kemudian di samping itu peserta didik dapat diajak untuk melakukan observasi, melakukan kunjungan ke tempat-tempat seperti museum, tempat-tempat peninggalan sejarah. Ini masuknya di gaya visual untuk memfasilitasi gaya visual. Kemudian mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku yang berilustrasi visual, menggunakan warna untuk menandai hal-hal yang penting dari isi bacaan. Oke, kita sudah bahas tentang gaya visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditif. Ini cirinya apa? Satu, itu mereka mempelajari sesuatu akan mudah bila melalui pendengaran. Yang kedua, menyukai penyajian materi pembelajaran melalui ceramah dan diskusi, senang diskusi, senang jika diajar dengan cara metode ceramah. Yang ketiga, senang mendengarkan, ya, senang mendengar dan kemampuan lisan yang sangat hebat, suka berbicara ya, senang bercerita, mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan, kemudian mengenal banyak lagu ya, dan bahkan dapat menirukan secara cepat dan lengkap gitu. Tidak suka pada tugas membaca, ini kelemahannya ya, tidak suka membaca. Kemudian mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang anggotanya terlalu besar. Jadi meskipun dia suka diskusi, dari gaya belajar auditif ini suka diskusi, tapi tidak ingin dalam satu kelompok belajar itu terlalu banyak, nanti terlalu ribut ya, terlalu bising, dia tidak suka. Maka untuk mengatasi hal tersebut, apa yang perlu dilakukan guru? Yang pertama, melakukan presentasi ceramah, karena yang gaya belajar auditif tadi suka ceramah, maka kita harus memfasilitasinya. Kemudian menggunakan medianya seperti media audio, ya, CD dan lain-lain gitu ya. Kemudian peserta didik diajak untuk partisipasi dalam diskusi, jadi mengaktifkan kelompok diskusi, karena memang ciri dari gaya belajar auditif tadi adalah suka diskusi, suka berbicara, suka mendengar. Kemudian upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan. Nah, tadi termasuk pembagian kelompok dengan jumlah besar tadi ya, kelompoknya yang anggotanya terlalu banyak itu beresiko untuk bising, ribut, maka tidak suka untuk gaya belajar auditif. Kemudian menggunakan musik, ini salah satu untuk membantu dalam mengajarkan satu topik tertentu ya, karena tadi dia suka akan musik ya, mengenal banyak lagu, maka ini tidak akan sangat berpengaruh ya, akan sangat berpengaruh terhadap gaya belajar auditif. Gaya belajar berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Itu cirinya yang pertama, peserta didik melakukan aktivitas belajarnya secara fisik, senang sekali dengan hal-hal fisik ya, misalkan bergerak, menyentuh, meraba, melakukan. Kemudian peserta didik tipe belajarnya melalui anggota tubuh atau menggunakan fisik lebih banyak daripada melihat, mendengar, seperti senang bergerak, berpindah, menggoyangkan kaki, tangan, kepala. Senang menulis, mengerjakan sesuatu dengan tangannya gitu. Banyak menggunakan bahasa nonverbal. Nonverbal itu ya bahasa tubuh, itu nonverbal gitu ya.
Kemudian suka menyentuh sesuatu yang dijumlainya. Sulit berdiam diri dalam waktu lama, nggak suka sesuatu yang diam, lama duduk diam itu lama. Apalagi metode ceramah itu tidak disukai oleh metode siswa dengan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Sulit mempelajari sesuatu yang abstrak, sulit sekali ya, misalkan abstrak seperti rumus-rumus itu sulit, kurang mampu menulis dengan rapi. Nah, itu juga ciri-ciri dari belajar kinestetik. Maka bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, menggunakan objek nyata, karena di situ sulit mempelajari sesuatu yang abstrak, maka kita bisa menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru. Ya, kita menggunakan media objek-objek nyata gitu ya. Kemudian yang kedua, mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan, karena di situ punya tipikal suka berpindah, suka melakukan, meraba, menyentuh, bergerak, maka kita fasilitasi dalam belajar itu dengan mengeksplorasi lingkungan. Nah, dari pemaparan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ada siswa yang tidak suka pada tugas membaca, mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang besar, ini berarti gaya belajarnya adalah auditif ya. Nah, kita lihat opsi pilihan gandanya. Kalau menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru, berarti ini untuk memfasilitasi peserta didik dengan karakteristik kinestetik. Diskusi ini auditif ya. Video ini visual. Eksplorasi lingkungan ini bisa kinestetik, bisa juga visual gitu ya. Ini mengajak peserta didik membaca buku, ini visual. Jadi mana yang bisa digunakan untuk memfasilitasi gaya belajar auditif? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap belajar ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.